Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Pemirsa yang budiman, sebelum saya menyampaikan tausiah, perkenalkan nama saya Asep Gunawan sebagai penyuluh agama Kecamatan Gebang. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan ini saya akan memberikan uraian tentang keutamaan membaca Al-Quran. Menurut Profesor Dr. Subhi As-Salih, ma huwa Al-Quran? Apa itu Al-Quran? Huwa kalamullah al-mu'aziz al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahib al-manqulu bit-tawatir al-muta'abbadu bitilawatih. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kalamullah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditulis di dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir. Mutawatir adalah tidak ada kebohongan di dalamnya. Dzalikal kitabul la raiba fih. Kitab ini tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Kemudian membacanya merupakan ibadah. Hadirin yang berbahagia, dalam bulan Ramadan ini, apalagi bulan yang mulia, dilipat gandakan pahalanya. Ini di hari-hari biasa saja, di bulan biasa, ya. Berapa pahalanya satu huruf? Man qara harfam min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, Allah menulisnya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan Allah lipatkan 10. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak berbicara alif lam mim ini satu huruf. Walakin alifun harfun, tetapi alif satu huruf, wa lamun harfun lam satu huruf, wa mimun harfun dan mim satu huruf. Jadi alif lam mim, adik-adik ya, para pemirsa, ada berapa huruf? 3 huruf. Dikali 10, 3 kali 10, hitungan matematikanya adalah 30 kebaikan. Itu pada bulan-bulan biasa. Apalagi Ramadan ini adalah dilipat gandakan pada bulan Ramadan ini pahalanya. Ya. Kemudian di hadis yang lain, ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang membaca Al-Quran, dan sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang mau mengajarkan Al-Quran dan mau pula mengajarkannya. Artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran, ya, dan mau pula mengajarkannya. Jadi yang belajar dan yang mengajar itu baik semua. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, apakah Allah di dunia ini punya keluarga? Rasul menjawab, punya. Ya. Siapa keluarga Allah di dunia? Ahlullah fid dunya alladzina yaqra'una al-Qur'an. Keluarga Allah di dunia adalah orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Subhanallah. Kemudian di hadis yang lain, ya Abi Dzar, li an ta'du fata'allama ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalli rak'atan mi'ah. Wahai Abu Dzar, kamu pergi belajar satu ayat dari Al-Quran, itu lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Para pemirsa, pernahkah enggak dalam sehari ini sholat 100 rakaat? Ya. Jarang ya yang sholat sehari 100 rakaat, itu berat. Jangankan bapak-bapak, ibu-ibu ya. Saya juga belum pernah sholat sehari 100 rakaat. Tetapi belajar satu ayat dari Al-Quran itu lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Kemudian di hadis yang lain juga dijelaskan, tidaklah orang berkumpul di tempat-tempat Allah, ya, untuk di masjid-masjid, di musola-musola atau tempat untuk belajar Al-Quran, ya,
untuk membaca dan mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah, Allah akan memberikan ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan memberikan rahmat. Wa hafatzhumul malaika, Allah akan menurunkan malaikat dan malaikat mengelilingi kita. Wa dzakarallahu fiman indah, dan orang-orang yang membaca Al-Qur'an disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan para malaikat. Subhanallah. Wahai pemirsa yang budiman, lihat ya, Abdul Hadi, Siti Halimah di MTS Hidayatus Sibyan ini ya, di Kabupaten Cirebon ini lagi membaca Al-Qur'an, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan para malaikat. Hadirin yang berbahagia, jadi kalau bulan Ramadan ini ya, atau dalam keseharian ini tidak membaca Al-Qur'an, rugi ya. Rugi sekali ya. Bahkan dalam hadis, innal ladzi laisa lahu fi jawfi syai'um minal Qur'an kal baitil kharib. Ya, orang yang selama hidupnya tidak pernah membaca Al-Qur'an itu seperti rumah yang kosong, seperti rumah yang rusak, atau seperti kuburan ya. Subhanallah, mari kita belajar ya membaca Al-Qur'an. Yang belum bisa, yang sudah bisanya, mari kita baca Al-Qur'an dengan bacaan yang benar ya. Sebab membaca Al-Qur'an yang benar itu perintah Allah. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan ya. Ahli tafsir Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengartikan ayat tersebut, bacalah Al-Qur'an itu sesuai dengan hurufnya, saudara-saudara ya. Karena salah satu huruf itu jauh maknanya, seperti contoh mustaqim, qaf itu artinya jalan yang lurus ya. Tetapi kalau mustaqim, kaf itu artinya setrikaan yang ada di neraka. Jadi kalau kita bacanya benar, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Tapi kalau kita sembarangan bacanya dengan menggunakan kaf, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan setrikaan yang berada di neraka ya. Itu jauh sekali saudara-saudara. Apalagi hak kecil dengan hak besar. Alhamdulillahi rabbil alamin, hak kecil itu artinya segala puji bagi Allah. Tapi kalau hak besar, alhamdulillah, jadi semua yang hasim adalah Allah. Jadi jauh saudara-saudara. Jadi bacalah Al-Quran itu ya dengan hurufnya yang benar, dengan perlahan-lahan. Bacalah Al-Quran itu sesuai dengan tajwidnya ya. Menggunakan tajwid. Syukur kalau bisa tartilil Quran murattal. Syukur kalau bisa lagi tingkatkan tilawah ya, seperti Maria Ulfa atau Haji Muammar ZA. Hadirin yang berbahagia, kenapa saya harus mengajak pemirsa supaya bacaan Quran kita ini benar ya? Sebab hadirin yang berbahagia, para pemirsa ya, orang yang membaca Al-Quran itu kalau benar itu insya Allah akan ditempatkan ya dengan para malaikat yang mulia. Dalam hadis, alladzina yaqra'una al-Qur'an, orang-orang yang membaca Al-Quran, wa huwa mahir, dan dia pandai membacanya sesuai dengan kaidah tajwid, sesuai dengan hurufnya, ma'a syafaratil kiramil bararah, Allah akan menempatkan orang yang bisa atau pandai membaca Al-Qurannya itu, benar membaca Al-Quran itu sesuai dengan ilmu tajwid, ma'a syafaratil kiramil bararah, Allah akan menempatkannya orang yang membaca Al-Qurannya benar dengan para malaikat yang mulia. Subhanallah. Hadirin yang berbahagia, mari kita baca Al-Quran walaupun kita dalam keseharian sibuk ya, pagi, siang, sore, ataupun di malam hari ya. Karena Quran yang dibaca di dunia ini, kalau kita membacanya ikhlas dan insya Allah bacaannya benar, itu akan menjadikan penolong bagi kita di akhirat ya. Memberikan syafaat di akhirat ya. Karena dalam hadis, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kelak Quran akan datang pada hari kiamat. Untuk apa? Untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan syafaat, untuk memberikan bantuan kepada siapa? Li ashabi, pembacanya. Jadi kalau di dunia kita tidak pernah membaca Al-Quran, jangan harap untuk mendapat syafaat. Ya hadirin yang berbahagia ya, mari kita perhatikan anak-anak kita ya, untuk bisa belajar Al-Quran ya, supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh ya, yang gerak-geriknya akhlaknya akhlakul karimah. Dulu saya ingat hadirin yang berbahagia, sebelum mengakhiri kultum ini, ingat nyanyian ketika saya
belajar Al-Quran ya ketika saya di madrasah. Marilah, mari belajar membaca. Marilah, mari belajar membaca kitab yang suci, kalam ilahi, kitab yang suci, kalam ilahi. Tekun membaca kitab Al-Quran agar pahala Tuhan berikan. Ingatlah, ingat. Dalam Al-Quran semua tertulis dalam Al-Quran. Para pemirsa yang budiman, ya, kami ingin berbicara panjang lebar, namun karena ini waktu yang mendesak, ya, waktunya dibatasi. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.